mungkin lah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi semuanya ya. Baik, untuk pembahasan kita pada pertemuan ini dari ke-10 ya. Sudah terlihat jelas PowerPoint-nya, materinya? Oke. Nah, pembahasan kita tentang RL dan C ya, itu dihubung seri, diakhiri arus bolak-balik ya. Nah, di mana pada prinsip dasar dari rangkaian RLC ini ya dihubung seri itu mempunyai sifat yang sama dengan RL dan yang dihubung seri maupun R dan C yang dihubung seri juga, di mana arusnya itu adalah mengalir pada setiap elemen sama dan besarnya dengan tegangan total juga ya. Nah, merupakan jumlah dari pasor tegangan pada tiap-tiap elemen. Nah, di sini merupakan gambar dari RL dan C yang dihubung secara seri ya. Resistansi, induktansi, dan kapasitansi ya. Nah, kemudian ini merupakan rumusnya ya untuk kita mencari besar tegangan pada tahanan R, PR sama dengan I kali R ya, di mana tegangannya sepasa dengan arusnya. Kemudian besar tegangan pada induktor, PL-nya I kali XL dengan tegangannya mendahului arusnya dengan sudut 90 derajat. Kemudian besar tegangannya pada kapasitor C, ya PC kali sama dengan I kali XC, tegangannya itu tertinggal terhadap arus dengan sudut 90 derajat ya. Kemudian menurut hukum Kirchhoff tegangan, di mana tegangan totalnya itu adalah PT totalnya sama dengan VR tambah VL tambah VC ya. Ini dia rumusnya ya. Kemudian setelah ditambahkan semua, dapatlah hasilnya VR tambah J dikali VL dikurang VC. Untuk mencari besar impedansi Z-nya, rumusnya adalah Z sama dengan VT per I. Sehingga didapat hasilnya adalah R tambah J kali XL dikurang SC. Di mana Z itu adalah, atau dengan menggunakan persamaan yang lain, Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang SC, kemudian ditotal dikuadratkan. Ini merupakan gambar dari diagram pasor impedansi. Ini yang A, bila XL-nya itu lebih besar daripada XC, dan B-nya ini adalah bila XL-nya itu lebih kecil daripada XC. Nah, besarnya sudut pergeseran fasa tetanya di atas itu dapat dicari dari ars tangen XL dikali XC dibagi dengan R, di mana tangennya adalah ars cos R dibagi dengan Z ya. Kemudian dari sisi paralel ya, di mana prinsip dasar dari RL dan C itu kalau dihubung paralel itu mempunyai sifat yang sama ya dengan R dan L yang dihubung paralel maupun R dan C-nya dihubung paralel, di mana tegangan pada setiap elemen atau cabang itu sama dan besar arus totalnya juga merupakan jumlah dari pasor arus pada tiap-tiap elemen ya. Ini gambar RL dan C yang dihubung paralel. A ini skema rangkaiannya, B-nya ini adalah diagram pasor arus saat, C-nya ini adalah diagram pasor arus saat. Ini pada saat IC-nya lebih besar daripada IL, ini IC-nya lebih kecil daripada IL ya. Kemudian untuk yang paralel ya, besar arus pada cabang tahanan itu sefasa dengan tegangan. Dapat kita tulis rumusnya, IR sama dengan IR-nya lebih kecil dari sama dengan 0 derajat, samaannya IR tambah J 0. Sedangkan arus ya pada induktor tertinggal oleh tegangan dengan sudut 90 derajat dengan persamaan yang dapat kita tulis IL sama dengan 0 dikurang J IL. Arus pada cabang kapasitor itu mendahului tegangan dengan sudut 90 derajat dan dapat dituliskan sama dengan 0 tambah JIC. Nah, jadi arus besar totalnya IT-nya sama dengan IR tambah IL tambah IC ya.
Jadi hasilnya IR tambah J dikali IC dikurang IL. Itu untuk yang dari sisi paralel. Nah, sedangkan untuk besar faktor daya cos theta dan sudut pergeseran fasa tetanya, cos tetanya adalah IR per dibagi IT, sedangkan pergeseran fasa tetanya ars cos IR dibagi dengan IT ya. Inilah untuk materi kita yang ke-10. Nah, sampai di sini silahkan ada yang memberikan tanggapan, pendapat, silahkan diaktifkan videonya juga ya. Ini sambil saya ambil absensi kita ya. Baik, silahkan. Ada yang mau memberikan tanggapan, pendapat, atau sudah cukup paham? Kalau sudah cukup paham, dapat kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup? Oke, baik. Demikian. Terima kasih semua atas waktunya ya. Kita lanjutkan kembali ya untuk materi yang ke-11 ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.